Makanya karamahnya para aulia sebetulnya karamah yang paling utama tuh bukan terbang-terbang, bukan. Karamah mereka yang paling utama istiqamah. Walaupun ada di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah ada aulia yang Allah kasih karamah yang khariqun lil adah, amrun khariqun lil adah yadhharu ala yadi 'abdin mu'minin salih. Bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah hamba Allah yang Allah kasih keajaiban-keajaiban ada. Jangan dikira nggak ada. Mohon maaf sekarang tadi Habib Bagir nyindir, Habib Alwi nyindir. Dikit-dikit sekarang ceramah Habib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya, hayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah ya ikhwan. Fa'athbitan lil awliya karamah wa man nafaha fanbidhan kalamah. Kata Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharut Tauhid, maka yakinilah wali itu punya karamah. Siapa yang menafikan karamah wali, fanbidhan kalamah, buang jauh-jauh omongannya. Itu Jauharut Tauhid, kitab yang dipelajarin di pesantren-pesantren dari Sabang sampai Merauke, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para habaib, para alim ulama, para asatid, para syiban, sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita Sayyidil Walid Al-Habib Muhsin bin Idrus Al-Hamid, begitu pula guru kita Al-Habib Muhammad Al-Bagir bin Alawi bin Yahya. Juga hadir di sini tadi orang tua kita Al-Habib Abu Bakar Ibn Ali Ibn Abu Bakar Ibn Muhammad As-Saggaf sahib Gersik, Habib Alwi As-Saggaf, Habib Syauqi Al-Habsyi yang sudah menyampaikan nasihatnya semua. Begitu pula Habib Abdullah bin Yahya, semua tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, khususnya Habib Muhsin, Allah kasih panjang umur, sehat wal afiyah, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa kepada segenap keluarga besar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mudah-mudahan perkumpulan kita menjadi penyebab turunnya rahmah dan barakah, amin ya rabbal. Ahba'il kiram, al-faqir alhamdulillah pada malam hari ini mendapatkan keberkahan bisa hadir di tempat ini. Yang pertama, untuk menyambung silaturahmi. Al-Faqir juga kebetulan bagian dari keluarga besar Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Satu, sampai saat ini setiap sebulan sekali Al-Faqir ngajar di Majelis Rasulullah Jawa Barat Habib Quraisy, yaitu kitab Tajul Arus Bisyarhil Qamus Ibnu Atha'illah As-Sakandari di Jalsatul Itsnin setiap malam Selasa kedua. Berjalan sudah hampir 3 tahun, alhamdulillah, imtithalan perintah beliau. Dan yang kedua, sebetulnya di Cidodol saya kagak baru. Saya ini kecil besar di Kampung Baru. Ibu saya di Kampung Baru, sekolah di Al-Falah. Anak-anak Cidodol banyak yang di Al-Falah sekolahnya.
Waktu saya SMP, MR baru dirintis. Jadi saya dulu ngaji di MR malam Jumat. Kalau malam Selasa nggak dikasih sama ibu saya, kejauhan, masih SMP. Jadi dikasih ngaji malam Jumat. Jamaah masih di dalam rumah, belum keluar-keluar. Saya ingat kalau habis pengajian masih dapat kopi jahe sama gorengan Habib Bagir. Satu-satu itu. Dan Habib Mundir kalau ada tamu dari luar kota, nerjemahkannya pakai HP, masih communicator dulu. Dilipat seperti ini, beliau ngetik nerjemahkan. Itu saya ikut ngaji dari kelas 2 Tsanawiyah di Al-Falah sampai kelas 3 Tsanawiyah. Setelah itu baru mondok di pondok pesantren Darul Lughah wa Da'wah. Jadi ini menyambung kembali silaturahmi. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat keberkahan daripada guru-guru kita. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama beliau-beliau dari dunia sampai di akhiratnya. Kemudian yang kedua, Al-Faqir pada malam hari ini datang sekaligus mau ngalap barakah jamak takdim. Jadi bukan sholat aja yang bisa jamak takdim, haul juga bisa jamak takdim. Besok hari Sabtu, hari Ahad, Sabtu Rawhah, hari Ahad haul. Ingin ngambil keberkahan dari Sayyidi Syekh Fakhrul Wujud wal Awalim Syekh Abu Bakar bin Salim alaihi rahmatullah. Cuman memang kebetulan ada agenda safari dakwah di Papua, di Bintuni dan Manokwari. Besok malam Sabtu berangkat, yang sudah lama diagendakan. Kasihan kalau sampai mereka dibatalkan sehingga nggak bisa datang besok di hari Sabtu, hari Ahad. Jadi ini hari jamaah takdim. Nah, jadi bukan cuma sholat ada jamaah takdim, haul juga bisa jamaah takdim. Mudah-mudahan niatnya sampai, jadi dapat berkahnya nggak kurang insyaallah, mudah-mudahan. Ahiba'il kiram, Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim adalah seorang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtuhu alayhi wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani la u'tiyannah wala in ista'adha bi la u'idhannah." Sallu ala Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, kata Allah Ta'ala, "Ma taqarraba ilayya 'abdun bimithli ma aftaradtuhu alaih." Tidaklah hamba mendekatkan diri kepadaku melebihi ketika dia menjalankan apa-apa yang aku wajibkan atasnya. Para ulama ahli hadis menjelaskan maksudnya di sini baik furudul ain atau furudul kifayah. Baik menjalankan fardu ain yang diwajibkan kepada setiap perorangan atau menjalankan fardul kifayah, kewajiban yang sifatnya kolektif. Kalau ada umat yang menjalankan gugur bagi sisanya seperti amar ma'ruf nahi munkar, menghidupkan Ka'bah dan lain sebagainya, fardu kifayah. Kata Allah, yang paling dahsyat cara hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih dari itu, saudara. Ada lebih dari sekedar mendekatkan diri, yaitu sampai kepada maqam mahabbah yang didapatkan oleh para kekasih-kekasihnya Allah. Kalau sekedar menjalankan wajib saja makamnya makam selamat, nyari selamat. Tapi makam mahabbah lebih dari sekedar selamat, dicintai oleh Allah Ta'ala. Apa kata Allah? "Wa ma zala 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil." Senantiasa hambaku, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang sunnah. Salat sunnahnya dijaga, adab-adab sunnahnya dijaga, puasa sunnahnya dijaga, zikir-zikir sunnahnya dijaga, termasuk sofaul galb, kebersihan hati
seperti yang merupakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Ta'ala, manakala hambaku senantiasa menjalankan sunnah hatta uhibbah, maka aku akan cinta kepadanya. Kalau Allah udah cinta sama hambanya, apa yang terjadi ya ikhwan? Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi pandangannya, aku akan menjadi timbul tanda tanya di sini Habib. Bagaimana mungkin Allah menjadi pendengaran seseorang? Apa maksud daripada ayat hadis ini, saudara? Para ulama ahli hadis menjelaskan. Sebagian ulama mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi ay kuntu masmu'ahu. Kata Allah, dia senangnya hanya mendengarkan apa-apa yang berkaitan denganku. Ketika Allah menjadi pandangannya ay kuntu mubsarahu. Dia akan hanya senang melihat apa-apa yang berkaitan dengan kebesaranku. Makanya kalau kita lihat wali-wali Allah, mereka nggak senang hal-hal yang bikin lalai. Zikir itu kesenangan mereka. Imam Al-Haddad sampai mengatakan, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Kata Imam Haddad, ya Allah bidzarrah min mahabbatillah, ya Allah kasih aku sebiji dzarrah saja kecintaan kepadamu ya Rabb. Kalau ada sebiji dzarrah kecintaan kepadamu ya Allah, maka aku nggak lihat selainmu ya Allah. Andai kata bermuamalah dengan makhluk pun yang dilihat ini makhluknya Allah. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sudah menjadi seperti itu, senangnya hanya dengarkan kalamullah, senangnya hanya zikir kepada Allah. Makanya nggak heran kalau ada wali seperti Imam Syafi'i yang kalau hatam Quran sehari semalam sekali, di dalam Ramadan sehari semalam 2 kali. Ada wali yang hatam Quran sehari semalam sampai 4 kali. Nggak heran, karena kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Karena Allah udah bikin dia hanya senang denganku, dengan kalamku, dengan semua yang berkaitan denganku. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan maqam mahabbah, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saudara, di antara penafsiran ulama, maksudnya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi ila akhirih. Itu maksudnya Allah memberikan nusrah kepada dia. Allah berikan pertolongan. Maka di dalam pandangannya didapat pertolongan, melihat apa yang enggak dilihat orang lain. Di dalam ucapannya apa yang diomongin kejadian, dapat pertolongan dari Allah. Di dalam langkahnya, di dalam gerakan tangannya, doanya, keramat. Kenapa? Karena dapat magam mahabbah dari Allah Subhanahu. Makanya karamahnya para aulia, sebetulnya karamah yang paling utama itu bukan terbang-terbang, bukan. Karamah mereka yang paling utama istiqamah. Walaupun ada di dalam Ahlus Sunnati wal Jamaah ada aulia yang Allah kasih karamah yang khariqun lil adah, amrun khariqun lil adah yadharu ala yadi abdin mu'minin salih. Bagi Ahlus Sunnati wal Jamaah, hamba Allah yang Allah kasih keajaiban-keajaiban ada. Jangan dikira nggak ada. Mohon maaf sekarang, tadi Habib Bagir nyindir, Habib Alwi nyindir, dikit-dikit sekarang ceramah Habaib dicari-cari, yang bagian bicara karomat, khurafat katanya, hayal, khurafat, nggak masuk di akal. Ente Ahlus Sunnah wal Jamaah apa bukan? Saya bicara akidah. Kalau akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu meyakini adanya karamah ya ikhwan. Fa'athbitan lil awliya karamah wa man nafaha fanbidan kalamah. Kata Ibrahim Al-Laqani dalam Jauharut Tauhid, maka yakinilah wali itu punya karamah. Siapa yang menafikan karamah wali, fanbidan kalamah, buang jauh-jauh omongannya. Itu Jauharut Tauhid, kitab yang dipelajarin di pesantren-pesantren dari Sabang sampai Merauke, saudara. Di dalam Zubat, wal awliya dzau karamatin rutab wa man tahawli waladin min ghairi ab. Di dalam Zubat disebutkan yang namanya wali itu tingkatan keramatnya tingkat-tingkat. Ada berbagai tingkatan. Bahkan andai kata tahu-tahu ada wali yang punya anak saudara tanpa ada bapak, bisa saja. Kalau bicara bisa saja kata saya Bu Zubat. Kenapa? Karena bukan soal walinya, bukan soal manusianya. Kalau manusianya maka ada batasan-batasan tingkat kemanusiaan. Tapi siapa yang memberikan dia
Allah. Saya mau tanya, jawab yang kompak, jamaah Majelis Rasulullah. Kalau Allah mau berikan hambanya hal-hal yang ajaib, Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau ngasih ada hamba yang hidupin orang mati, Allah mampu atau tidak? Kalau Allah mau ngasih ada hamba yang bisa terbang, tahu-tahu Allah kasih, Allah mampu atau tidak? Karomah itu bukan soal si orinya, bukan soal dianya, tapi siapa yang ngasih? Allah, yang mana segala mungkinat, tarku kulli syai'in au fi'lihi. Kalau Allah mau kasih, Allah mampu, Allah bisa. Kenapa kau membatasi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya karomah itu di Al-Quran diceritakan. Kalau mukjizat Nabi ya oke. Yang menafikan karomah itu Mu'tazilah, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya tanpa sadar orang yang ngejek-ngejek karomah itu tanpa sadar dia lagi ngadopsi pemikiran Mu'tazilah, saudara. Di Al-Quran ada kisah karomah, bukan Nabi, hamba Allah saleh, Ashabul Kahfi. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Itu Ashabul Kahfi tidur di dalam goa. Jadi awalnya gara-gara mereka hamba-hamba Allah yang soleh, ada raja zalim saat itu. Raja zalim ini setiap yang beriman dibunuh sama raja. Akhirnya Ashabul Kahfi mereka kabur, lari sampai ke goa. Jumlah mereka yang paling kuat saminuhum sab'atun saminuhum kalbuhum. Kata Ibn Abbas, wala ya'lamu, kata Ibn Abbas, aku termasuk yang tahu jumlah mereka. Ada 8 sama anjingnya, 7 orang, 8 sama anjingnya. Lari mereka ke goa. Begitu sampai ke goa dibikin tidur sama Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama tidurnya? Sehari, 2 hari, 3 hari. 300 sinina wazdadu tis'a. Sebagian ahli tafsir menyebutkan 309 tahun seperti zahirnya ayat. Tidur 309 tahun, bayangin. Sebagian ahli tafsir lagi menjelaskan 300 itu kalau pakai tahun Masehi. Kalau pakai tahun Hijri ditambah 9. Karena setiap 100 tahun itu selisihnya 3 tahun. Berarti 309, 300 kalau pakai Hijri, 9 tahun kalau pakai 300 kalau pakai Masehi, 9 tahun kalau pakai Hijri. 309 kalau pakai Hijri. 309 tahun tidur, begitu bangun seolah-olah berasanya setengah hari. Ba'da yaum, 1 hari atau setengah hari. Begitu bangun dia punya koin, keluar deh cari makanan yang bisa dimakan, makanan yang bagus. Tapi pelan-pelan, kalau ketahuan nanti ditangkap sama raja. Bangun masih segar, sehat walafiat. Nih jawab dah orang MR nih yang jujur nih, jamaah MR ya. Ente tidur, nggak usah 10 hari 20 hari. Tidur 12 jam aja. 12 jam. Ini mungkin yang ada bakat-bakat jadi Ashabul Kahfi nih. Tidur 12 jam. Begitu bangun apa yang terjadi? Pusing, makan Panadol. Lah bener. Leher pegel, salah bantal, apalagi kalau bantalnya ketinggian. Tidur 12 jam salah bantal ente langsung. Pala pusing, badan pada pegel. Makanya orang kalau sakit tuh ada yang stroke, ada yang apa itu berapa hari sekali mesti diminyakin, mesti digerak-gerakin badannya. Supaya apa? Supaya nggak kaku. Itu paling cuma berapa bulan hitungannya atau berapa tahun paling mentok. Ini 309 tahun. Tidur, bangun seolah-olah setengah hari, bekher, sehat walafiat, nggak ada masalah. Saya mau tanya, tuh kira-kira ajaib apa bukan itu? Ajaib. Ajaib itu saudara. Dan ini bukan nabi. Ashabul Kahfi itu aulia salihin. Mereka bukan nabi saudara. Itu khariqul adah, ajaib. Tapi Allah kasih kepada hambanya. Itu salah satu dalil karamah terjadi di Al-Quran saudara. Kira-kira jelas apa kagak? Berarti yang bilang karomah khurafat itu ngopinya kurang jauh. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah kita dan mereka insya Allah. Yang namanya Asif, ketika Nabi Allah Sulaiman nantang siapa yang bisa pindahin arsyu Balqis, sehingga sananya Ratu Balqis. Asif nawarin diri, aneh bisa mindahin sebelum mata ente berkedip. Mindahin dari Yaman sehingga sananya ke Palestina sebelum mata berkedip. Asif bukan nabi, orang soleh. Mindahin sehingga sana dari Yaman sampai ke Palestina. Itu zaman belum ada tiki. Bisa terjadi itu di Al-Quran. Orang soleh. Keajaiban itu bukan? Keajaiban.
Kata siapa nggak bisa? Oh belum lagi di hadis. Oh banyak kalau kita bicara dalil karamah. Butuh 1 SKS atau 2 SKS untuk bahasnya. Wah. Di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nyeritain bagaimana tuh 3 orang. Ini hadis Sahih Bukhari yang terjebak di dalam goa. Batu nutup goa. Akhirnya mereka tawasul dengan amal soleh. Yang satu tawasul karena pernah meninggalkan zina, ya Allah kasih kami kelapangan. Yang satu tawasul karena baktinya kepada orang tua. Yang satu lagi tawasul karena pernah nampung kambing-kambing untuk digembala. Kemudian begitu orangnya datang dibalikin ke orangnya amanat. Dia tawasul, apa yang terjadi? Itu batu gede bergeser dari pintu goa. Jawab yang jujur, tuh yang begitu ajaib apa kagak itu? Ini hadis sahih dan dia bukan nabi. Wali, orang saleh, karamah ada. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini, dalilnya jelas. Di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, saudara, itu pernah suatu saat umat Islam sedang mengirim pasukan untuk futuhat, untuk penaklukan yang namanya Roma, Persia, Faris, Persia. Akhirnya salah satu pasukan umat Islam dipimpin sama orang namanya Sariyah. Sariyah nama laki-laki, pemimpin pasukan. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Al-Khattab lagi di Madinah, lagi khutbah Jumat di masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mimbar. Tahu-tahu Sayyidina Umar bin Al-Khattab pertengahan khutbah, ya ikhwan, apa yang dikatakan Sayyidina Umar? Ini lagi bahas apa? Ini lagi khutbah. Tahu-tahu belok. Sayyidina Umar ngomong apa? Ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala, ya Sariyah al-Jabala. Ini sahabat celingak-celinguk. Ini ada apa Sayyidina Umar? Kok pertengahan khutbah tahu-tahu manggil-manggil Sariyah? Belok tema ini. Kalau bahasa orang Cidodolnya kagak ada angin, kagak ada hujan. Tahu-tahu manggil Sariyah. Ini ada apa ini? Subhanallah. Begitu selesai Sayyidina Umar khutbah, begitu selesai sholat Jumat, sahabat nanya sama Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, tadi engkau pertengahan khutbah kok tiba-tiba manggil Sariyah ke gunung, Sariyah ke gunung, Sariyah ke gunung. Kata Sayyidina Umar, masa anda ngomong begitu? Iya, engkau ngomong begitu wahai Sayyidina Umar. Ini kisah diriwayatkan di dalam Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir, juga dalam Tarikh Dimashq. Bukan kisah kaleng-kaleng ini, saudara. Diriwayatkan jelas sumbernya. Sayyidina Umar sendiri, saya nggak tahu. Itu Allah yang gerakin saya buat bicara seperti itu ke Sayyidina Umar bin Khattab. Singkat cerita, beberapa saat kemudian rombongan perang yang dipimpin Sariyah datang ke Madinah. Begitu sampai ke Madinah, apa kata rombongan perang itu? Wahai umat Islam di Madinah, wahai Amirul Mukminin, ketika perang sedang berkecambuk, musuh sedang ngepung kami bingung harus kemana. Tiba-tiba ketika itu kami mendengar suara Sayyidina Umar bin Khattab. Padahal Sayyidina Umar di Madinah, ini perang arahnya ke Persia, saudara. Suara Sayyidina Umar bin Khattab manggil, Sariyah naik ke gunung, Sariyah naik ke arah gunung. Begitu Sariyah lihat betul arah gunung kosong, dan kalau udah naik ke atas gunung musuh nggak bisa nyerang dari belakang. Kalau di bawah dikepung dari berbagai sisi. Apa yang terjadi, ikhwan? Sariyah naik ke gunung bersama para sahabat, para pasukannya. Kemudian di belakang pasukan ini gunung, di depannya musuh, sehingga musuh nggak bisa ngepung. Dan akhirnya umat Islam menang dengan mudah saat itu, saudara. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu zaman belum ada live streaming, belum ada internet, belum ada telepon. Suara Sayyidina Umar segede-gedenya dari Madinah bisa sampai ke pasukan. Jawab lagi yang jujur, itu ajaib atau tidak? Ajaib atau tidak? Itu karamah. Sayyidina Umar bukan nabi, orang saleh. Nah, kecuali kalau yang ajaib-ajaib ini timbul dari orang yang nggak beriman kepada Allah. Itu bisa jadi sihir namanya. Atau dari orang yang ahli maksiat. Tahu-tahu timbul yang ajaib-ajaib, itu namanya istidraj. Allah lagi ulur biar tambah jauh nyasarnya, saudara. Tapi ketika orang soleh tahu-tahu ditunjukkan keajaiban-ajaiban, itu karamah terjadi. Di Al-Quran diceritakan, di hadis diceritakan, kepada para sahabat terjadi. Jangan sembarangan nuding khurafat. Walaupun para wali itu malu. Para wali itu ketika timbul karamah malu mereka. Malu sebagaimana kalau aibnya kelihatan, saudara. Karamah yang hakiki pada para wali al-ittisal billah, nyambung sama Allah.
nyambung sama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, itu karamah yang hakiki buat mereka. Tapi kita bicara akidah, itu fakta, itu terjadi ya ikhwan. Inilah keyakinan daripada ahlus sunnah. Maka hati-hati, jangan sampai tanpa kita sadar rasa benci akhirnya mengeluarkan kita dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Memang saya setuju, memang yang namanya karamah jangan sembarangan diceritakan, jangan sembarangan diceritakan di berbagai tempat terbuka. Nggak semua siap nerima. Kalau ada yang sampai nggak mampu nerima, kesian dianya kalau sampai ingkar kepada aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah metodenya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, uktum hawana in aradta ridana wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Kata Syekh Abu Bakar, tutup mulut. Kalau kamu cinta kepada kami, kalian pengen ridho dari kami, tutup mulut, jangan sembarang ngomong. Wahdhar tubihu bisirrina lisiwana. Hati-hati kata Syekh Abu Bakar, jangan kau sebarkan rahasia kami kepada orang-orang selain kami. Kenapa? Syekh Abu Bakar bin Salim kesian kalau sampai ada umat Nabi Muhammad SAW yang takut ketulah, nggak siap nerima dengar karamah, akhirnya ketulah, kesian. Karena di awal hadis tadi dikatakan man ada liwaliyan, orang kalau musuhin walinya Allah, saudara, musuhin kekasihnya Allah, faqad adzantuhu bil harbi. Kata Allah, aku umumkan perang melawan dia. Orang yang udah ditantang perang sama Allah, mau nyari selamat di mana? Mau nyari selamat di mana? Mau nyari selamat dari manusia? Nyari selamat dari raja? Nyari selamat dari mana kalau ditantang perang sama Allah? La munjia, la manja, wala malja'a minallahi illa ilaih. Tidak ada jalan dari Allah kecuali menuju Allah. Kalau udah ditantang perang sama Allah, mau nyari selamat dari mana? Maka oleh karena itu kita sendiri juga harus bijak. Sebagai pecinta aulia Allah, hati-hati. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara sama orang sesuai dengan kadar akalnya. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Rasulullah memerintahkan kami untuk memposisikan orang sesuai dengan posisinya. Kalau yang untuk konsumsi publik cukup ceritain istiqomahnya, ceritain ibadahnya, ceritain kesabarannya, ceritain akhlak mulianya. Karamahnya ente simpen buat diri ente dan murid-murid yang khusus. Nggak semuanya siap nerima. Kesian kalau ada sampai orang yang ingkar. Kata Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kalau ada orang yang berani ingkar kepada aulia Allah, ibtalahullah bimautil qalb. Allah akan matikan hatinya, saudara. Makanya nggak heran kalau ada orang udah musuhin wali, nyaci maki wali, menghina-hina wali, mau dinasehatin pakai apa lagi kagak mempan, saudara. Sedunia ulama nasehatin kagak bakal mempan, saudara. Mau dinasehatin pakai bahasa semut lagi, saudara, nggak bakal mempan. Orang kalau udah musuhin wali berat, mautul qalb, hatinya mati. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Hati yang paling jauh dari Allah Ta'ala, hati yang keras. Kalau udah keras, nasihat susah. Salah satu penyebab hati mati adalah memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesimpulan yang saya sampaikan, ya, kita sebagai pecinta aulia harus bisa bijak. Kalau kata, saya pernah dengar dari Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, kata beliau, la tukhatibun nas bilisanin tiwa'ika lisyekh, walakin khatibhum bilisani syara'. Kalau bicara sama orang umum, bicara pakai lisan syariat. Jangan bicara dengan lisan tenggelamnya kita dalam cinta kepada seseorang wali, atau tenggelamnya kita kepada seorang guru. Kita tenggelam kepada seorang guru, wajib, harus. Gak akan sampai murid kepada Allah kalau gak tenggelam dalam cinta kepada gurunya. Gak akan sampai murid kepada Allah kalau gak tenggelam di dalam ittiba, peneladanan kepada gurunya. Setiap murid harus meyakini gurunya yang paling mulia, mursyid tariqahnya yang paling mulia. Setiap murid harus meyakini bahkan gurunya sebagai qutbuz zaman. Tapi jangan itu dijadikan bahasa kita buat ke orang umum, ya ikhwan. Kata beliau, khatibun nas bilisani syara'. Cukup kita bicara kepada orang dengan lisan syariatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan di sisi lain, kalaupun ada yang dengar-dengar tentang karamah, maka dengarkan baik-baik. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini karamah, karena itu tidak mustahil bagi Allah. Allah yang memberikan,
Allah maha mampu untuk memberikan apa yang diberikan kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam cinta kepada kekasih-kekasihnya Allah, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam cinta kepada kekasih-kekasihnya Allah. Dan mudah-mudahan kita doa ngelihat zaman sekarang serem, kita masih bisa duduk di majelis, kita masih bisa cinta kepada aulia. Kita khawatir nanti generasi anak-anak kita, saudara. Kita khawatir generasi cucu-cucu kita yang sudah hanya bicara madiyah, hanya bicara materi, udah nggak percaya sama aulia. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai berada terus di barisan para kekasihnya Allah, berada di barisan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, berada di barisan Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. ثم إلى خصوص سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم صاحب الحول والوالد عبد الرحمن بن العطاس ووالدينا ووالديكم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله ببركتهم ينصرنا ويحفظنا ويحيينا على لا إله إلا الله ويميتنا على لا إله إلا الله ويحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله بسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan saya juga terakhir mohon doa untuk Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ini saja yang kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Samihni ala al-italah ma qumtu ila imtithalil amr. Wassalam.